Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh ikatan lahir batin dengan tujuan hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum syariat Islam. Setiap manusia tentunya menginginkan pernikahan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupannya, yang dikenal sebagai pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seorang perempuan dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya atau keislamannya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat beriman, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam bab adab menikah, memberikan bocoran kepada laki-laki beriman agar tidak menikahi 6 sifat wanita yang seperti ini. Siapa sajakah dia? Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah al-annanah. Wanita dengan sifat ini sering mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita seperti ini dapat menghambat tercapainya kedamaian dalam keluarga. Mengeluh hanya akan memunculkan masalah tanpa memberikan solusi, bahkan dapat menguras emosi suami. Sementara itu, mengadu seringkali merusak hubungan baik dengan orang lain, termasuk kerabat dan sahabat. Hal ini menjadi lebih kompleks jika istri sering mengadu terhadap orang tua suami. Yang kedua adalah al-mannanah. Dia adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Dia berkata, "Aku sudah melakukan ini dan itu karenamu." Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika dia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah daripada istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Lalu yang ketiga adalah al-hannanah. Wanita dengan sifat ini cenderung suka menceritakan dan membanggakan orang-orang dari masa lalu. Jika dia janda, dia akan membanggakan mantan suaminya. Jika dia belum menikah sebelumnya, dia mungkin membanggakan ayahnya dan membandingkannya dengan suaminya. Bahkan, dia bisa membanggakan saudaranya atau temannya di depan suami. Lebih buruk lagi, jika dia pernah pacaran sebelum menikah, dia bahkan bisa membanggakan mantan pacarnya di depan suami. Semoga Allah memberi hidayah. Lalu yang keempat adalah al-haddaqah. Dia adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik dengan suatu barang atau produk dan suka meminta suami membelikannya. Bisa dikatakan boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram karena permintaan istri yang berlebihan. Lalu yang kelima adalah al-barokah. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 2 makna al-barokah. Yang pertama, dia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari, meskipun demi tampil menawan di hadapan suami. Berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik, dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendiri. Dengan kata lain, dia tipe pemurung.
Bagaimana keluarga bisa sakinah, mawaddah, dan warahmah kalau sang istri suka berbuat demikian? Kemudian yang keenam adalah asyadaqah. Secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya. Dia adalah tipe wanita yang nyinyir dan banyak bicara. Dalam hadis disebutkan, Allah membenci orang sarsarin atau banyak cakap, mutasyaddiqin atau banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari, dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya, mentaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisihi atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah 6 sifat nasihat dari Imam Al-Ghazali, yaitu 6 sifat wanita yang tidak boleh dinikahi oleh lelaki menurut Islam. Semoga kita semua dapat membangun pernikahan yang harmonis dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.